Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita yang sama-sama kita cintai, Al-Habib Jindan, Al-Fakir mungkin mewakili selaku para penuntut ilmu, ya Habib. Mungkin kita sama-sama mengetahui tentang cara dakwah para guru itu mungkin berbeda-beda, ya Habib. Lalu bagaimana kita untuk menyikapi hal itu sebagai kita sebagai menuntut ilmu? Bagaimana sikap kita itu untuk menyikapi tentang perbedaan dakwah, perbedaan penyampaian dari para guru, agar dalam hati kita itu selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang lain lagi. Sekalian. Boleh lagi dikumpulkan saja dulu 3 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, mohon pencerahannya. Yang pertama, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, apakah ada prioritas, artinya kita amar ma'ruf dulu baru nahi mungkar atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan. Dan yang kedua, dalam dakwah itu kan ada gaya berdakwah yang para sahabat itu beda-beda Ustaz. Kayak Abu Bakar mungkin lebih dominan dalam gaya yang agak kasar, sementara bukan kasar ya, lebih keras mungkin ya Abu Bakar. Nah, apakah di sini Rasul atau Nabi kita itu kan mendiamkan, jadi ada pola-pola bagaimana yang apakah harus tawadu kita di dalam berdakwah atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abah Habib. Barakallahu fiik. Kenalkan, saya Haji Ramdadi. Ahlan. Bagaimana ini metode dakwah anak muda yang benar-benar bisa diikutin sama anak-anak muda yang lainnya. Terlebih kondisi zaman sekarang ini, dakwah-dakwah yang begitu keras, yang sering mencaci maki, menghina ini sangat luar biasa banyaknya. Dan gimana khususnya anak muda ini untuk menyikapinya, dan apakah ada amalan khusus untuk kita semua agar lebih bisa menjaga lisan, hati, dan pikiran kita untuk tidak suudzon, untuk tidak mencaci maki sesama muslim, mobil khususnya. Itu saja. Terakhir, mohon doanya Abah Habib kita semua, mudah-mudahan biar bisa berkumpul dengan para anbiya, dengan para rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian dan dijadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang punya andil di dalam dakwah. Dakwah bukan cuma tugasnya ustadz, bukan cuma di atas mimbar aja. Akan tetapi dakwah itu dengan sikap, dengan akhlak, dengan ucapan, dengan perbuatan, bukan cuma dengan lisan, bahkan dengan pakaian, ataupun juga dengan pengamalan, ataupun juga dengan niat, ataupun juga dengan tekad. Sehingga diungkapkan oleh Rasulullah SAW biqalbi, hatta dengan hatinya juga. Itu dakwah. Dalam dakwah
perbedaan biasa. Bukan cuma dalam dakwah, dalam segala hal. Perbedaan biasa. Terus tetapi tidak semua perbedaan diterima. Perbedaan yang bisa ditolerir, ya, ketika perbedaan itu masih dalam koridor syariat Allah. Tapi kalau perbedaannya udah keluar dari syariat, melanggar syariat, itu udah nggak bisa ditolerir. Ya kan? Oh, saya mau sholat begitu. Di dalam sholat saya itu saya mau pakai kunut, saya nggak mau pakai kunut. Ada banyak mazhab yang mensunahkan kunut, yang tidak mensunahkan kunut. Kemudian kunut, ada banyak pendapat ulama. Ada yang pakai kunut bilang kunut itu habis ruku' pas i'tidal itu waktunya kunut. Dalam sebagian mazhab lain kunut sebelum ruku'. Oh, baru dengar kan? Ada kunut sebelum ruku'. Ada kunut pakai angkat tangan. Ada kunut tanpa angkat tangan. Semuanya masih dalam koridor syariat. Intinya kunut doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara orang-orang yang memang punya keahlian dan keilmuan, para mujtahid yang memang diakui keilmuan mereka. Bukan tahu-tahu ada orang nggak jelas asal usulnya, saya punya pendapat. Nggak begitu. Tetapi ada orang-orang yang jelas asal usulnya antara Imam Mazhab Syafi'i, Maliki, Nu'man, Ahmad bin Hanbal. Mereka ini orang-orang yang mulia. Perbedaan Syafi'i beda dari gurunya Imam Malik. Ahmad bin Hanbal berbeda dari Syafi'i. Dan bahkan juga di antara murid-murid Syafi'i terjadi perbedaan antara mereka satu sama lain. Termasuk juga di antara murid Syafi'i, ya, Ahmad bin Hanbal yang ngambil ilmu dan madhabnya Syafi'i, tapi saking dahsyatnya perbedaan dia hingga menjadi madhab yang baru. Beda daripada muridnya Syafi'i yang lain seperti Buaiti dan lainnya. Kemudian juga di antara ulama Syafi'iyah generasi setelahnya, beda antara Imam Nawawi dan Rafi'i. Rafi'i dan Nawawi, beda antara mereka. Sebagaimana perbedaan antara Ibn Hajar, Ramli, Khatib Syirbini dan para ulama-ulama lainnya. Satu sama lain saling perbedaan. Tetapi semuanya masih dalam koridor syariat, dan perbedaan mereka ada sumbernya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bedanya ini bukan urusan dunia loh. Bedanya dalam urusan agama. Beda dalam urusan agama. Kalau urusan dunia beda partai, itu mah kecil. Beda calon, itu mah kecil, itu urusan duniawi. Itu lebih mudah untuk bisa saling toleransi dan pengertian dalam hal ini. Tapi ini beda urusan agama. Urusan agama antara Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Abu Hanifah, antara Rafi'i, Hanafi. Kamu sesama ulama Syafi'iyah, tetapi ada perbedaan. Iya, tapi masih dalam koridor syariat. Bahkan Imam Nawawi, beliau yang mempopulerkan daripada Muharrar, kitabnya Imam Rafi'i, dengan beliau meringkas daripada kitab Muharrar karangan Rafi'i tersebut, padahal beda. Antara Ibn Hajar dan Ramli pun juga beda. Padahal mereka ini semuanya berguru kepada satu guru, Zakaria Al-Ansari, dan juga berguru kepada satu guru, Al-Imam Ramli, yakni ayah daripada Ahmad Ramli, Muhammad bin Ahmad Ramli. Alhasil perbedaan silahkan, tapi enggak melanggar syariat. Tidak semua perbedaan diizinkan. Kalau perbedaan yang melanggar syariat, udah kagak diizinkan. Oh, metode saya emang saya kalau dakwah begitu, ngajak orang dakwahnya pakai bir, pakai minum-minuman keras, haram, nggak boleh. Itu melanggar syariat. Oh, saya emang metode dakwahnya untuk narik masyarakat, pokoknya ngikut jamaah saya boleh berzina, haram. Oh, metode dakwah saya yang ikut ajaran saya, yang ikut dakwah saya, yang hadir masjid saya bagi-bagi narkoba, haram. Begitu juga sebagaimana ini haram, cacian juga haram, makian juga haram, provokasi juga haram.
Gosip dalam dakwah, ceramah, ngomongin orang, gosipin orang. Itu haram, riba haram. Tapi ini yang kita ribain, oke. Ribah tetangga yang muslim haram. Ribah keluarga kita yang muslim haram. Oke. Ribah wali kota yang muslim, gubernur, halal. Oh, kita nggak boleh ribain orang Islam. Tapi kalau orang Islamnya presiden, boleh kita gosipin. Kalau orang Islamnya gubernur, boleh kita katain. Kalau orang Islamnya anggota dewan, boleh kita maki. Kalau orang Islamnya dari anggota partai ini dan itu, boleh kita gosipin. Ini penipuan dalam agama. Riba haram, ya haram. Gosip haram, cacian haram, makian haram. Beda boleh, silahkan, nggak ada orang yang sama. Tetapi perbedaan itu ditolerir kalau masih dalam lingkaran agama. Tapi kalau dia melanggar syariat, tidak ditolerir dalam agama ini. Haram. Ada perbedaan. Nah terus kita dalam dakwah prioritasnya apa? Dakwah itu kan masing-masing, ada yang bidangnya amar ma'ruf, ada yang bidangnya nahi mungkar. Setiap orang yang amar ma'ruf udah pasti nahi mungkar. Setiap orang yang nahi mungkar otomatis amar ma'ruf. Orang-orang, ayo sholat subuh, berarti dia nahi mungkar. Jangan meninggalkan sholat subuh, ya kan? Orang-orang, hadirlah di masjid sholat berjamaah. Artinya jangan ninggalin sholat berjamaah. Ngajak manusia, ayo puasa Ramadan, nahi mungkar. Jangan kamu meninggalkan puasa Ramadan. Otomatis begitu. Ayo tutup aurat yang benar. Artinya jangan buka-bukaan aurat. Otomatis amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan juga ketika seseorang menjalankan prioritas dalam dakwah, seperti apa? Prioritas di dalam dakwah tersebut satu, ketika masyarakat melakukan kemungkaran, ajak mereka untuk meninggalkan kemungkaran yang paling dahsyat dulu. Baru kepada hal yang lebih mendingan. Itu hikmah dalam dakwah. Contoh yang gampang. Ada satu orang mau masuk Islam. Datang ke satu ustadz. Ustadz, saya mau masuk Islam tapi nggak mau sembahyang. Ustadznya bilang, lu mau masuk Islam tapi nggak mau sembahyang, kagak diterima Islam lu. Kabur orangnya, malah diomelin. Galak ustadznya. Datang ke ustadz yang lain. Ustadz, saya mau masuk Islam tapi nggak mau sembahyang. Boleh. Mau masuk Islam tapi nggak sembahyang. Ya, saya terima Islamnya. Beneran nih nggak mau sembahyang. Beneran. Sama sekali. Ya kalau bisa sih besok kita Lebaran, Idul Fitri. Ya kamu sholat deh. Setahun sekali, Lebaran doang, Idul Fitri sama Idul Adha, setahun sekali. Itu doang, itu aja. Sholat, itu yang saya minta begitu. Dia masuk Islam, diterima Islam, udah ngucap 2 kalimat syahadat, dia belajar buat sholat besok nih, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Begitu dia hadir Idul Fitri, ngelihat, wah rame, takbiran, seru, asyik. Habis Lebaran, silaturahmi ke ustadznya. Ada lagi gak sholat kayak begini? Ada. Kapan? Entar Jumatan. Ketemu sholat Jumat, asyik lagi. Ustadz, ada lagi gak sepertinya? Ada. Sholat 5 waktu. Subhanallah. Sebab dalam pandangan mereka itu, dosa kekafiran lebih dahsyat daripada dosa ninggalin sholat. Kekafiran abadi di neraka. Tapi orang Islam, kalau dia udah masuk Islam, paling tidak, biar kata digoreng di neraka 100, 200, 1000 tahun, tapi kan masih keluar lagi. Kalau dia nggak masuk Islam kan nggak keluar lagi dari neraka. Yang penting selamatin dulu dia, biar tidak abadi di neraka. Udah gitu, dosa yang lain pelan-pelan kita obati. Diajarkan begitu. Coba kalau dari awal dibilang, saya tidak terima Islam kamu kalau kamu nggak sembahyang. Udah, masih terus-terusan murtad. Masih terus-terusan di dalam keadaan kafir. Tetapi biar dia masuk Islam dulu, selamat dari penyakit yang paling dahsyat. Tinggal masalah sholatnya kita obatin dengan hikmah sedikit demi sedikit. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad, satu orang udah membunuh 99 nyawa. Ini dalam Sahih Bukhari. Dia bilang, saya mau taubat.
Ustadz, saya udah bunuh 99 nyawa, kalau mau tobat bisa gak? Ustadznya bilang, kagak bisa. Jadi dari zaman dulu tuh, dari zaman Bani Israel, udah banyak ustadz yang bertingkah seolah-olah dia Tuhan, seolah-olah sorga neraka punya bapak moyangnya. Dia yang masukin orang ke sorga, dia yang masukin orang ke neraka. Dari zaman dulu tuh udah ada yang kayak begitu. Ini Nabi ngasih contoh, dulu di Bani Israel ada ustadz gadungan kayak begini. Saya udah bunuh 99 nyawa, diampunin nggak oleh Allah? Kagak. Ngomong mengatasnamakan Allah. Allah nggak ngampunin kamu. Lah, emang lu Tuhan? Hah? Kamu nggak bakal diampunin oleh Allah. Ya udah dah, udah 99 nggak diampunin, saya genapin jadi 100, dibunuh ustadznya. Pas. Akhirnya timbul lagi keinginan setelah sekian lama, saya mau taubat. Siapa orang ustadz yang paling alim? Oh dia bilang, Ustadz saya udah bunuh 100 nyawa, mau taubat masih bisa gak? Bisa. 100 nyawa, mau taubat? Bisa, asal lu bener mau taubat bisa. Dalam hadis. Udah gitu, ustadz yang bijaksana, dia kasih solusi. Masalahnya ini orang, selama dia berada di lingkungan yang buruk, dia bakal terus melakukan keburukan. Solusinya satu, pindah dari kampung penjahat menuju kampungnya solihin. Ketika dia lakukan itu, ya, dia pindah, di tengah jalan meninggal dunia. Datang malaikat azab mau bawa dia ke neraka, malaikat rahmat mau bawa dia ke sorga. Berselisih. Lah, kan dia selama puluhan tahun maksiat, bunuh 100 nyawa, bawa ke neraka. Malaikat rahmat bilang, nggak bisa, kan dia udah niat taubat. Tapi kan taubatnya ntar kalau dia udah nyampe di kampung solihin. Nggak bisa, ini udah di tengah jalan, kan dia udah keluar, dia udah niat. Ribut antara dua malaikat, diutus malaikat yang lain oleh Allah. Dalam Sahih Bukhari, itu malaikat lain bilang, gini aja solusinya, ini orang udah di tengah jalan, ya, hitung dia lebih dekat ke kampung solihin atau ke kampung penjahat. Dihitung, ternyata saat dihitung Allah Ta'ala perintahkan, kampung penjahat menjauhlah, kampung solihin mendekatlah. Dihitung lebih dekat 1 jengkal ke kampung solihin, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode dakwah ada banyak begitu. Ada satu orang tuh yang tadi dibilang dia minum minuman keras, terus dimaki, terus Nabi bilang kepada pencacinya, jangan kamu jadi pembantunya syaitan, anteknya syaitan dengan menjerumuskan saudaramu makin jauh dari Allah. Itu orang yang dicaci, orang yang minum minuman keras itu dengar begitu, ya Rasulullah, saya udah sejahat gini, saya yang zalim, tapi engkau masih belain saya. Sekarang saya betul-betul taubat. Sejak itu dia nggak pernah minum minuman keras lagi. Nabi ngobatin, mengobati, bukan cuma sekedar melarang doang. Nah kita mau dakwah itu mengobati, bukan cuma sekedar komentar. Kalau komentar, ayo lihat deh, cek Instagramnya kita, cek Facebooknya kita, tukang komentar di mana-mana banyak. Tapi tukang komentar, apa yang dia buat? Apa yang negeri menjadi baik, agama menjadi baik dengan berkat tukang komentar? Ngomentarin orang, ngomentarin ini, enggak menjadi baik. Tapi dengan sikap, dengan berbuat, dengan dakwah, metodenya Rasulullah. Gaya, kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar, dua-duanya seiring. Dan diingatkan bahwasanya orang ketaatan dan ninggalin maksiat. Ketaatan siapapun bisa menjalankan ketaatan, tapi nggak ada yang bisa ninggalin kemaksiatan kecuali orang yang punya kesungguhan. Illa shadiq. Metode gaya dakwah sahabat, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar keras, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq lembut. Tapi juga dua-duanya memadukan gaya keras dan gaya lembut. Sayyidina Umar keras, Sayyidina Abu Bakar yang merangin orang-orang murtad siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang merangin orang yang nggak ngeluarin zakat siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar sampai bilang, ya Abu Bakar, beneran mau kita perangin? Tunda dulu deh, pasukan kita udah habis kemana-mana. Ya orang ninggalin zakat kan ya masih orang Islam juga. Ya kita tunda deh. Sekarang kita merangin melawan serbuan Romawi, Persia, belum lagi kita juga melawan daripada orang-orang yang murtad di Yamamah. Banyak orang-orang kita yang terbunuh. Kemudian juga sekarang kita mau merangin orang yang nggak mau ngeluarin zakat. Kan mereka masih muslimin kemarinan nih. Tunda dulu, bilang enggak. Sekarang juga. Seandainya saya nggak punya apa-apa kecuali batu buat berperang, saya yang bakal berperang sendiri. Walaupun dengan kayu dan batu, dengan jihad. Teguh
Sayyidina Umar ibn al-Khattab juga enggak melulu keras, lembut. Alhasil antara mereka ini juga kerasnya dan lembutnya. Yang keras tidak arogan hingga melanggar syariat. Yang lembut tidak menjilat hingga menelantarkan syariat. Semuanya nih sahabat masih dalam koridor syariat, dan itu metode dakwah. Walaupun beda, tetapi semuanya dalam koridor syariat. Jangan udah keluar dari koridor syariat terus dikasih label dakwah, itu penistaan terhadap dakwah. Kemudian juga dakwahnya milenial bagaimana? Dakwah macam-macam caranya, silahkan pakai metode manapun ya, dengan kebudayaan, dengan kesenian yang masih di dalam koridor syariat, pakai itu untuk menarik milenial. Bahkan juga dulu tuh salah satu contoh numuzaj daripada guru kami Al-Habib Muhammad, ayah daripada guru kami Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bersama Syekhana Al-Habib Jailani Al-Masyhur. Itu beliau itu mereka berdua dakwah di satu kampung, masuk ke masjid, masjid kosong. Sampai nanya, ini saya mau dakwah, orang-orang kok nggak ada di masjid? Oh, orang-orang nggak suka masjid. Sukanya apa? Orang-orang ngumpulnya itu kalau ada orkes, ada musik baru ngumpul. Oh gitu. Ya udah, kamu punya agak gendang, hajir, gendang. Ya, kalau buat acara pesta. Oh ada. Ya bawa sini, pinjem. Itu dia pergi ke pasar, dekat pasar, ya di bawah masjid, kebetulan dekat dengan masjid. Itu di tanah lapang di luar masjid dekat pasar, bergendang di situ. Sambil bergendang Al-Habib Muhammad bin Salim itu Al-Habib Jailani Masyhur, dia yang melantunkan suara-suara yang indah dengan syair-syair yang isinya doa dan pujian. Ketika bergendang dan suara yang indah, wah ini musik ini. Pada datang orang-orang pasar, ngumpul, laki perempuan, ngumpul. Tambah banyak. Tahu-tahu mereka stop. Lah kok stop, lanjut lagi. Bilang iya sebentar dulu, kalau mau lanjut gini jangan campur laki perempuan. Laki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Siap, yang penting lanjut musiknya. Hiburannya orang dulu. Lanjut lagi, bukan musik sebenarnya. Gendang sambil diiring dengan suara lantunan gosidah. Isinya sholawat, isinya doa kepada Allah Ta'ala. Hingga akhirnya udah sekian lama gosidah dengan diiringi suara gendang, stop lagi. Loh kok stop? Bentar, istirahat dulu, kata Habib Jailani Masyhur. Ya sambil istirahat, ya 10 menit, nih Habib Muhammad bin Salim ngomong sama kalian deh, menghibur kalian. Dihibur dengan apa? Gini, diajarin caranya sholat, caranya wudhu, diingatkan kewajiban mereka. Begitu udah ngomong 10-15 menit, ayo lanjut lagi gosidah, istirahat lagi, lanjut lagi dakwah. Itu besokannya masjid penuh masjid. Subhanallah, ngobatin, bukan nambahin penyakit, bukan bikin orang makin kabur dari Islam, tapi makin dekat kepada agama Islam. Kita sekarang pakai semua metode yang halal untuk deketin masyarakat ke jalannya Allah. Jangan bikin orang jauh kepada Allah, ya deketin orang kepada Allah. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Daud, ya Daudu man radda li abigan katabtuhu indi jahbadha. Wahai Daud, yang ngembaliin hambaku yang kabur dariku, dikembalikan kepada Allah. Maka aku tulis pendakwah ini sebagai pejuang sejati, patriot di mata Allah Ta'ala. Yang kabur dikembalikan kepada Allah. Bukan yang dekat, udah mau kenal Islam jadi kabur gara-gara dia. Nah, bukan yang begitu, tetapi yang jauh didekatkan kepada Allah. Yassiru la tu'assiru basyiru la tunaffiru. Jangan bikin orang jadi mental, jadi kabur daripada agama gara-gara sikap kita. Itu ada sebagian teman-teman kami, sahabat kami, itu dia bilang, saya kalau ngelihat orang yang dakwahnya arogan, cacian, makian, pakai cara yang haram dalam dakwahnya, langsung saya bersyukur, alhamdulillah, untung saya kenal Islam bukan dari dia. Kalau saya kenal Islam dari dia, pasti saya bakal berpikiran buruk terhadap agama Islam, mental dari Islam. Mungkin saya nggak mau kenal, nggak mau dekat kepada Allah Ta'ala. Jadilah kita orang yang bikin orang tuh jadi cinta sama Allah, bukan bikin orang jadi benci kepada Allah. Bikin orang, masyarakat dunia cinta kepada Islam, bukan bikin orang dan dunia menjadi benci kepada agama Islam. Jaga hati kita, jangan dengki, jangan benci,
Jangan komentarin orang, jangan mencaci orang, jangan memaki orang lain. Bersihkan hati kita. Jangan gosip, jangan ghibah, jangan namimah. Begitu, dan sibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik, hidayat, bimbingan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa anahum alaihi wa fiqna lil khair wa a'inna alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.